Lu betah banget sih di rumah kayak gini. Jaga diri dong, ini kan rumah orang. Ica, Pak dengerin ya, pemilik rumah ini nggak pantas untuk dihargai. Ma, jaga diri dong. Ini dia, ini biang keladinya. Mana anak saya? Tante kasar banget sih tangannya kayak preman. Dari tadi saya udah suruh kamu diam. Mama ini apa-apaan sih? Apa-apa? Ngapain lagi mama dorong-dorong anak orang? Apaan sih ini si Rasti? Halo, kenapa? Dar, kok lo malah pulang sih? Tadi kan gue nyuruh lo ngambilin charger gue di mobil. Malah ngilang gitu aja. Kayak maling kejar hansip tau gak lo? Hei Rasti, emang lo pikir gue babu lo apa? Lo kan punya tangan sama kaki, emangnya kaki sama tangan lo lumpuh? Pokoknya mulai sekarang gue gak mau disuruh-suruh sama lo lagi, titik. Wah. Lo berani sama gue, Dar? Awas lo ya, gue tuh pegang kartu as lo. Jadi lo gak bisa macem-macem sama gue. Heh, mau kartu ASKI, mau kartu sehat, mau kartu sakti, mau kartu apa aja. EGP emang gue pedulin. Dah. Berani-beraninya dia sama gue. Blok aja nih nomornya si Rasti. Gak ada babu kan lo, mampus tuh. Ih, bagus banget lo ya. Disuruh datang jam 3, jam segini baru datang. Lo gak tau apa gue gawat darurat? Ngomong-ngomong kok lo gak pakai jilbab sih? Emang ada bokap lo? Gak ada. Udah ya ngosong-ngosongin jilbab-jilbaban gak penting tau gak? Gue itu butuh bantuan lo buat ngancurin si Putri. Terus gue jadi apa? Jadi kacung? Gak mau. Gue mau posisi yang lebih keren. Ih, gak apa-apa kali. Yang penting kan lo dapetin Kak Iit. Emangnya lo udah move on dari Kait? Dara, gue itu udah dapet cowok yang lebih tajir, lebih ganteng, lebih kaya, lebih keren. Jadi udah It buat lo aja. Dan gue rasa juga kayaknya Kait lebih suka sama lo daripada sama gue. Buat gue, yang penting itu gue bisa nusuk-nusuk Putri, ngerti? Ah, bokis nih Bianca. Ngomong doang, ngelakuin enggak. Gue bakal pura-pura tobat dan gue bakal masuk gengnya si Putri. Dan setelah gue masuk, gue bakal deketin temen-temennya dan ngancurin Putri. Keren kan? Bagus juga sih dulu. Terus tugas gue apa? Ya nemenin gue lah, apalagi Dara. Ih, yoga banget gue cuma nemenin lo. Gue tuh mau posisi yang keren, bukan nemenin doang. Non, makanannya udah siap. Yaudah yuk kita makan aja yuk, gue lapar, lo juga kan? Enggak. Gue gak mau, gue lagi datang dulu. Lo aja sana. Gue harus cari cara nih biar gak jadi kacung selamanya. Bianca sama Bang Iit masih telepon-teleponan. Kak Iit udah sampai mana? Aku udah OTW Kak, cepet ya. Ternyata dia masih janjian. Kapan nih, kapan? Hah? Hari ini? Sialan. Berarti selama ini Bianca bohongin gue. Pokoknya mulai sekarang gue gak mau temenan sama rahasian Bianca. Gue harus berdikari. Dara! Nih, gue bawain lo makanan. Baik kan gue? Gue gak nafsu, gue enek. Mau kemana lo? Mau ngedate sama Kak Iit. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk Ica. Berikanlah ia ketenangan hati dan pikiran yang cerah. Berilah dia ketetapan hati supaya dia tetap istiqomah untuk sholatnya. Ya Allah, aku mohon, hilangkanlah kepedihan yang Ica rasakan. Aku mohon, berikanlah kesempatan agar Ica dapat menyadarkan ibunya
dan agar Ica dapat merasakan kasih sayang kedua orang tuanya. Serta ya Allah, berikanlah juga kesempatan bagi Ica agar Ica dapat berbakti kepada keduanya. Ya Allah, aku mohon jauhkanlah Ica dari segala musibah. Jauhkanlah Ica dari segala godaan yang mungkin tidak sanggup ia hadapi. Serta jauhkanlah Ica dari teman-teman yang membawa pengaruh buruk kepadanya. Dan berikanlah Ica kekuatan agar Ica mampu menolak segala godaan setan yang membawa pengaruh tidak baik pada diri Ica. Ya Allah, hanya Engkaulah zat yang dapat membolak-balikan hati manusia. Berikanlah hidayah dan pencerahan-Mu kepadanya. Sebab hanya kepadamu lah hamba berserah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan sahabat sebaik Putri. Makasih ya. Put, ada tamu, Put. Itu abang-abang aku paling baru pulang. Ah, yaudah, gue aja bukain pintu, siapa tahu Bang Hamka. Ya, ya. Assalamualaikum, Bang. Mana Ica? Hei, ditanyain jangan gagap, mana Ica? Ica ada di... Ica! Ma? Ica! Hah? Ca. Itu kayak suara nyokap lo. Put, nyokap gue pasti mau marah-marah sama gue. Dia pasti mau ngelepasin jilbab gue. Putri tolongin gue. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Ica, ayo pulang, Ca! Ica! Aduh, betah banget sih di rumah kayak gini. Jaga diri dong, ini kan rumah orang. Ica! Pak, dengerin ya. Pemilik rumah ini nggak pantas untuk dihargai. Kalau dia punya niat baik, dia udah pasti bawa anak kita Ica pulang ke rumah. Jadi kita nggak usah repot-repot kayak gini. Om, Tante maaf ya. Bundanya Putri sama kakaknya Putri lagi ada di luar kota. Jadi mereka nggak tahu kalau ada Ica di sini. Jadi tolong ya Om sama Tante jangan salahin mereka. Diam kamu. Anak kemarin sore aja udah berani nasehatin orang tua. Bukannya nasehatin Tante, cuma meluruskan doang kok. Diam, saya bilang. Ca, itu beneran suara nyokap lo, Ca. Yaudah, biar aku yang hadepin aja. Mas Put, Karena gue takut. Ca. Ma, jaga diri dong. Ini dia. Ini biang keladinya. Mana anak saya? Lazim. Tante kasar banget sih tangannya kayak preman. Dari tadi saya udah suruh kamu diam. Mama ini apa-apaan sih? Apa-apa? Ngapain lagi Mama dorong-dorong anak orang? Kalau dia luka gimana? Ica di kamar, Tante. Baru aja selesai sholat. Alhamdulillah keadaannya baik-baik aja. Dan Ica juga bisa lebih tenang sekarang. Bagus. Tante mau kemana? Kepala kamu tuh isinya apaan sih? Bukannya aku mau ngelarang Tante untuk ketemu sama Ica. Tapi Putri khawatir kalau misalkan Tante masih emosi kayak gini, Ica malah semakin tertekan. Kamu pikir kamu tuh siapa? Kamu yang kasih makan anak saya? Iya. Kamu yang biaya sekolah anak saya? Iya. Bukan kan? Semuanya tuh saya. Saya ibunya.
Jadi saya berhak ketemu anak saya kapan aja. Mama. Apaan lagi? Kalau Mama mau ketemu Ica dalam keadaan marah-marah begini, bagaimana dia mau pulang, Ma? Kalau Ica nggak mau pulang, kita seret aja, kita paksa aja. Gampang kan, Pak? Mama ini gimana sih? Pak! Papa harusnya ngebelain Mama, bukan ngebelain mereka. Papa tahu nggak, Ica menjadi anak yang durhaka gara-gara bergaul kayak temenin kayak begini modelnya. Cukup, Ma. Cukup. Apa Mama lupa? Ica begini itu gara-gara Mama usir dari rumah. Mama pakai bilang Ica anak durhaka segala. Pakai nyalain teman-temannya Ica. Harusnya Mama bersyukur. Putri dan teman-temannya bawa Ica ke sini. Kalau dia keluyuran di jalanan bagaimana? Kalau dia diperkosa orang bagaimana? Lebih baik Mama di sini. Biar Papa yang bicara sama Ica. Putri, boleh saya bicara sama Ica? Saya janji saya akan bicara pelan-pelan dengan Ica dan nggak akan membuat dia tertekan. Iya, Om. Silakan. Makasih ya, Putri. Ica. 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 Boleh Papa bicara sebentar sama kamu? Ana. Selamat ulang tahun, sayang. Selamat ulang tahun. Putri satu-satunya Papa. Makasih, Pak. Maafin Papa ya, Nak. Kamu tahu? Ngelihat kamu sekarang seperti ini, Papa tuh bangga banget sama kamu. Ternyata anak Papa sudah dewasa. Kamu benar-benar tegar dengan keimanan kamu. Dan melihat kamu seperti ini seperti menampar Papa. Papa malu sama diri Papa. Karena ternyata selama ini Papa sibuk kerja sampai melupakan Allah. Sampai lupa ibadah. Ja, Papa tahu. Papa itu bukan Papa yang baik selama ini. Tapi Papa janji. Papa janji mulai sekarang Papa akan berubah dan lebih memperhatikan kamu. Bener, Pak. Papa mau perhatiin Ica. Papa mau banyak waktu Papa di rumah. Terus Papa mau bantuin Ica kerjain PR. Terus Papa mau dengerin curhatan Ica kalau Ica ada masalah di sekolah. Papa mau. Iya sayang, iya. Papa janji. Papa akan lebih banyak perhatiin kamu.